Wah, lumpur ini aneh sekali. Apa itu suara gemuruh? Aduh, meledak! Apa gerangan rahasia di balik lumpur bergejolak Wah, ini? Kawah lumpur Bledukuwu. Lumpurnya mendidih terus. Meletus. Wah, lumpur ajaib di Bledukuwu. Aku harus dekat lagi untuk lihat rahasianya. Tunggu, ada yang keluar. Welcome to Nusantara Story, selamat menikmati. Malam ketika Bledukuwu mengamuk, seorang bayi lahir bersama dentuman bumi. Dicemooh sebagai anak linglung, ia justru menyimpan darah penjaga kuno. Saat retakan segel bangkit dan desa terancam hancur, satu pengorbanan akan menentukan takdir manusia dan alam selamanya. Di sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Tengah, kehidupan masyarakat berjalan dalam irama yang tidak biasa. Setiap pagi mereka bertani, menanam padi, dan menggembalakan ternak seperti desa-desa lain. Namun satu hal yang membedakan tempat itu dari wilayah manapun adalah suara dentuman dari perut bumi yang datang tanpa aba-aba. Tak jauh dari pemukiman, terbentang kawah lumpur luas bernama Bledukuwu. Kawah itu menggelegat siang dan malam, menyemburkan lumpur panas tinggi ke udara, lalu kembali tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bagi orang luar, tempat itu menakutkan. Namun bagi warga desa, Bledukuwu adalah bagian dari napas kehidupan mereka. Setiap letupan dipercaya bukan sekadar gejala alam, melainkan pesan dari dunia gaib. Para tetua desa meyakini bahwa di dalam kawah itu bersemayam kekuatan kuno yang menjaga sekaligus menguji manusia. Jika letupannya kecil, mereka bersyukur karena itu tanda panen akan melimpah. Jika dentumannya keras hingga tanah bergetar, mereka segera berkumpul, membakar kemenyan, dan memanjatkan doa agar terhindar dari mara bahaya. Tak seorang pun berani berkata sembarangan tentang Bledukuwu, sebab menurut cerita turun-temurun, siapapun yang meremehkannya akan mendapat balasan dari alam. Malam itu, langit tampak berbeda. Awan hitam menggantung rendah, menutup cahaya bulan, dan angin berembus lebih dingin dari biasanya. Hewan-hewan ternak gelisah, ayam-ayam tak mau bertengger, dan anjing-anjing melolong panjang ke arah kawah. Dentuman Bledukuwu terdengar lebih dalam, lebih berat, seakan ada sesuatu yang tengah bangkit dari kedalaman bumi. Warga desa mulai menutup pintu rapat-rapat, sementara para tetua berbisik bahwa malam itu bukan malam biasa. Alam sedang mengirimkan pertanda besar. Di saat yang sama, di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, seorang perempuan tengah berjuang melahirkan. Suaranya bercampur dengan gemuruh dari arah kawah, menciptakan suasana yang mencekam. Setiap kali kawah meletup, dinding bambu rumahnya bergetar. Para dukun beranak yang membantu mulai merasakan hawa panas aneh menyelinap masuk, seolah Bledukuwu ikut menyaksikan proses kelahiran itu. Ketika jeritan terakhir sang ibu menggema, ledakan terbesar malam itu terjadi. Lumpur menyembur tinggi, suara menggelegar memecah kesunyian, dan tanah berguncang hebat. Bayi itu akhirnya lahir, namun keheningan segera menyelimuti ruangan. Tangisnya tidak seperti bayi biasa, bukan sekadar rengekan lemah, melainkan suara panjang yang menggema aneh, seolah berbalas dengan dentuman dari kejauhan. Tubuhnya kuat, sorot matanya tajam meski baru membuka kelopak untuk pertama kali. Konon, pada detik kelahirannya, Bledukuwu kembali meletup, namun kali ini lebih pelan, seperti menghembuskan napas panjang setelah sekian lama menahan sesuatu. Para dukun saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu bayi itu tidak lahir secara kebetulan. Keesokan paginya, kabar tentang kelahiran yang bertepatan dengan ledakan besar Bledukuwu menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga menganggapnya pertanda baik, sebagian lagi merasa cemas. Para tetua akhirnya memberi nama bayi itu Joko Linglung, karena kelahirannya yang ganjil dan diyakini membawa misteri yang belum terungkap. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang kelahiran seorang anak, melainkan awal dari legenda panjang yang kelak mengikat takdir desa dengan rahasia terdalam perut bumi. Kelahiran Joko Linglung tidak pernah benar-benar dilupakan oleh warga desa di wilayah Jawa Tengah. Setiap kali suara Bledukuwu menggelegar, orang-orang akan saling pandang dan berbisik, mengaitkannya dengan anak yang lahir pada malam ledakan terbesar itu. Sejak kecil, Joko tumbuh dengan tatapan-tatapan penuh tanda tanya.
Ia bukan anak yang banyak bicara, tetapi matanya selalu seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Sebuah gema samar dari arah kawah yang tak pernah tidur. Tahun-tahun pertamanya dipenuhi keanehan kecil yang sulit dijelaskan. Saat bayi lain menangis ketakutan ketika beledugku meletup, Joko justru terdiam, menoleh ke arah suara itu dengan wajah tenang. Ketika balita lain belajar berjalan tertatih, ia melangkah mantap menuju arah ladang yang menghadap kawah, seakan ada panggilan halus yang menuntunnya. Ibunya sering memeluknya erat setiap kali dentuman terdengar, namun Joko tak pernah terlihat takut. Ia justru tampak seperti mengenali suara itu. Semakin besar, semakin terasa perbedaannya. Tubuhnya tumbuh lebih kuat dari anak-anak seusianya, namun pikirannya sering melayang. Ia kerap berhenti di tengah permainan, menatap kosong ke kejauhan. Bibirnya bergetar seperti sedang berbicara dengan angin. Anak-anak lain mulai mengejeknya dengan sebutan linglung, dan julukan itu melekat lebih cepat daripada nama aslinya. Ejekan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi keyakinan bahwa Joko memang berbeda, dan mungkin membawa sesuatu yang tidak sepenuhnya baik. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa mereka pahami. Setiap kali desa dilanda pertanda buruk, angin kering, sawah menguning sebelum waktunya, atau hewan ternak tiba-tiba sakit, Joko akan menghilang ke arah perbukitan dekat Beledugku. Beberapa jam setelahnya, kawah itu meletup keras, dan entah mengapa keadaan desa perlahan membaik. Tak ada yang berani menyimpulkan apapun, tetapi kebetulan yang berulang terlalu sering untuk diabaikan. Ibunya hidup dalam kecemasan yang tak pernah usai. Ia tahu anaknya bukan anak biasa, namun ia juga tak tahu apakah takdir itu anugerah atau kutukan. Pada malam-malam tertentu, Joko terbangun dan berjalan keluar rumah tanpa suara, berdiri memandangi langit yang diterangi semburan lumpur dari kejauhan. Saat ditanya apa yang ia lakukan, Joko hanya menjawab lirih, "Ada yang memanggil dari dalam tanah." Jawaban itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Para tetua desa mulai berkumpul diam-diam. Mereka membicarakan pertanda lama yang nyaris terlupakan, tentang seorang anak yang lahir bersamaan dengan amarah bumi, yang kelak akan menjadi penentu antara keselamatan dan kehancuran. Nama Beledugku disebut dengan nada lebih hati-hati dari biasanya. Ada yang percaya Joko adalah penjaga, ada pula yang yakin ia adalah pembawa malapetaka yang tertunda. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dan langit berubah merah seperti bara, Joko berdiri terlalu dekat dengan tepian kawah. Lumpur panas meletup, namun bukannya mundur, ia justru melangkah maju. Anehnya, semburan itu berhenti tepat sebelum menyentuh tubuhnya, seakan ada batas tak kasat mata yang melindunginya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu berlari ketakutan, menyebarkan cerita yang semakin mempertebal aura misteri di sekelilingnya. Sejak hari itu, jarak antara Joko dan warga desa makin terasa. Anak-anak dilarang bermain dengannya. Orang dewasa memilih menutup pintu ketika ia lewat. Ia tumbuh dalam kesunyian yang tebal, hanya ditemani suara alam dan dentuman Beledugku yang seolah menjadi sahabatnya satu-satunya. Namun di balik kesunyian itu, ada bara kecil yang perlahan menyala, keinginan untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Pada ulang tahunnya yang ke-7, dentuman kawah terdengar 3 kali berturut-turut, lebih keras dari biasanya. Tanah bergetar, dan burung-burung beterbangan meninggalkan pepohonan. Joko terjatuh, memegang kepalanya, karena kali ini suara itu tidak lagi samar. Ia jelas mendengar bisikan. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin, melainkan gema dalam yang menyebut namanya berulang-ulang dari kedalaman bumi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Joko menyadari bahwa ia bukan sekadar anak yang dianggap aneh. Ada sesuatu yang terhubung antara dirinya dan Beledugku, sebuah ikatan yang tak terlihat namun nyata. Ia belum tahu apakah itu takdir sebagai pelindung atau korban dari rahasia lama yang terkubur, tetapi satu hal menjadi pasti, hidupnya tak akan pernah berjalan seperti anak desa biasa. Dan jauh di dalam perut bumi, sesuatu mulai terbangun, menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan kebenaran. Bisikan yang didengar Joko pada malam ulang tahunnya yang ke-7 bukanlah sekadar gema kosong dari dalam tanah. Sejak saat itu, suara dari arah Beledugku semakin jelas,
semakin teratur, seolah membentuk kalimat yang belum sepenuhnya bisa ia pahami. Ia mulai bermimpi tentang api yang tak membakar, tentang seekor naga raksasa yang melingkar di bawah bumi, dan tentang sebuah mahkota kuno yang retak di tengahnya. Setiap bangun tidur, dadanya terasa berat, seakan ia memikul ingatan yang bukan miliknya. Desa di wilayah Jawa Tengah itu pun perlahan berubah suasana. Tanah sawah yang biasanya subur mendadak mengering di beberapa petak tertentu. Air sumur terasa asin seperti air laut. Para tetua mulai menyebut kembali nama yang lama terkubur dalam cerita rakyat. Sebuah kerajaan kuno bernama Medang Kamulan. Konon, kerajaan itu pernah berdiri megah sebelum ditelan oleh kekuatan yang bangkit dari perut bumi. Dalam cerita yang nyaris punah itu, disebutkan seorang raja sakti bernama Prabu Ajisaka. Ia dikisahkan pernah menaklukkan kekuatan gelap yang bersemayam di tanah Jawa, menyegelnya jauh di bawah lapisan bumi agar tidak lagi mengganggu manusia. Namun segel itu tidak diciptakan untuk abadi. Ia terikat pada garis keturunan tertentu, darah yang suatu hari akan menjadi kunci, entah untuk memperkuat atau justru menghancurkan penjara tersebut. Joko tak pernah diberitahu tentang kisah itu secara langsung, tetapi potongan-potongan cerita sampai ke telinganya lewat bisikan angin dan gumaman orang dewasa yang mengira ia tak memahami apa-apa. Ia mulai menyadari bahwa ejekan, linglung, bukan sekadar penghinaan, melainkan topeng yang menutupi ketakutan orang-orang terhadap sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Semakin ia mencoba bersikap seperti anak biasa, semakin kuat panggilan dari kawah itu menarik kesadarannya. Suatu senja, ketika langit memerah seperti bara yang dipoles angin, Joko kembali berdiri di tepian Bledug Ku. Tanah bergetar halus di bawah telapak kakinya. Ia memejamkan mata, dan kali ini suara itu berubah menjadi penglihatan. Ia melihat bayangan seorang raja memegang tongkat bercahaya, berdiri di hadapan pusaran lumpur raksasa. Ia mendengar sumpah yang diucapkan dengan nada berat, bahwa selama darah penjaga masih mengalir di bumi, segel itu tak akan runtuh. Tubuh Joko gemetar. Ia tak sepenuhnya mengerti arti penglihatan itu, tetapi satu kata tertanam kuat di pikirannya, penjaga. Apakah ia keturunan raja itu? Ataukah ia justru keturunan makhluk yang disegel? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin terasa bahwa Bledug Ku bukan sekadar kawah, melainkan gerbang antara masa lalu dan masa kini. Di desa, keresahan makin nyata. Letupan kawah kini lebih sering dan lebih keras. Malam-malam tak lagi tenang. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, dan ternak-ternak menolak makan. Para tetua akhirnya sepakat memanggil seorang pertapa tua yang tinggal jauh di lereng perbukitan. Konon, ia adalah satu-satunya yang masih memahami bahasa tanda-tanda alam dan kisah lama tentang segel yang tertanam di perut bumi. Ketika pertapa itu tiba dan menatap Joko untuk pertama kalinya, ia tidak menunjukkan rasa takut seperti warga lain. Ia justru mengangguk pelan, seolah telah menunggu pertemuan itu sejak lama. Bukan kebetulan, gumamnya lirih. Segel lama mulai retak, dan anak ini adalah simpulnya. Kata-kata itu menyebar cepat di antara warga, memicu ketakutan yang lebih dalam dari sekadar letupan lumpur. Joko mendengar semua itu tanpa sepenuhnya memahami, tetapi hatinya merasakan getaran aneh, campuran antara takut dan tertarik. Ia sadar hidupnya tidak lagi bisa kembali sederhana. Setiap langkahnya kini seolah diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap dentuman Bledug Ku terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah peristiwa yang belum terucap. Dan di kedalaman bumi, di bawah pusaran lumpur yang terus menggelegat, retakan halus mulai menjalar pada segel yang pernah diciptakan di zaman Prabu Ajisaka. Retakan itu belum cukup besar untuk membebaskan apapun yang terkunci di sana, tetapi cukup untuk mengirim pesan. Waktu penjaga telah tiba. Joko linglung, anak yang dianggap aneh oleh desanya sendiri, kini berdiri di ambang takdir yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sejak kedatangan pertapa tua itu, suasana desa tak lagi sama. Tatapan warga kepada Joko bukan hanya dipenuhi ejekan, tetapi juga kewaspadaan yang tajam. Setiap kali Bledug Ku meletup, orang-orang menoleh kepadanya lebih dulu, seolah tubuh bocah itu adalah penjelasan hidup dari segala keganjilan.
Sementara itu, Joko sendiri merasakan sesuatu yang berbeda. Suara dari dalam bumi kini tak lagi samar, melainkan seperti panggilan yang semakin dekat, semakin mendesak. Pada malam keempat setelah pertapa menetap di desa, Joko terbangun bukan karena dentuman, melainkan karena keheningan yang aneh. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Bahkan kawah lumpur seolah menahan napasnya. Dalam kesunyian itulah, suara itu terdengar jelas di kepalanya. Bukan lagi bisikan terputus, melainkan kalimat utuh yang memanggil namanya dengan nada dalam dan berat. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar rumah tanpa membangunkan ibunya, dan berjalan menuju arah kawah seakan dituntun oleh benang tak kasat mata. Langit malam di wilayah Jawa Tengah tampak kelam tanpa bulan. Namun ketika Joko tiba di tepian Bledug Ku, semburat cahaya kebiruan memancar dari pusaran lumpur. Ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada rasa pulang yang ganjil, seperti seseorang yang kembali ke tempat yang pernah ia kenal dalam kehidupan lain. Tanah bergetar pelan di bawah kakinya, dan udara dipenuhi aroma belerang yang menusuk, tetapi ia tetap melangkah mendekat. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari dalam kawah, bukan wujud nyata, melainkan siluet cahaya dan asap yang membentuk rupa seekor naga melingkar. Mata bayangan itu menyala redup, menatap Joko dengan tatapan yang tak bisa disebut marah ataupun lembut. Di saat itulah, kilasan penglihatan menyerbu pikirannya. Ia melihat segel kuno bercahaya retak di tengah, melihat sosok raja memegang tongkat dengan simbol matahari, dan mendengar sumpah lama tentang darah penjaga yang akan bangkit ketika bumi mulai kehilangan keseimbangannya. Joko terjatuh berlutut. Dadanya terasa panas, seakan sesuatu di dalam dirinya menjawab panggilan itu. Suara dalam kepalanya kini terdengar jelas. Segel itu melemah bukan karena waktu semata, tetapi karena manusia telah melupakan keseimbangan alam. Keserakahan, kesombongan, dan ketakutan telah menggerogoti ikatan lama. Dan darah yang mengalir dalam diri Joko adalah kunci, bukan untuk membuka penjara, tetapi untuk memperkuatnya kembali. Di desa, pertapa tua tiba-tiba membuka mata dari semedinya. Ia merasakan getaran yang tak biasa dari arah kawah. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan berjalan menuju Bledug Ku dengan langkah cepat meski usianya renta. Beberapa warga yang melihatnya ikut menyusul dari kejauhan, membawa obor dengan tangan gemetar. Mereka tak tahu apa yang akan mereka saksikan, tetapi firasat mengatakan malam itu akan menjadi titik balik. Ketika mereka tiba, mereka melihat Joko berdiri di hadapan semburan cahaya kebiruan yang menari di atas lumpur. Angin berputar mengelilinginya, tetapi tak satu pun semburan menyentuh tubuhnya. Pertapa itu menunduk hormat, bukan kepada kawah, melainkan kepada anak yang selama ini dianggap linglung. Dalam lirihnya ia berkata, ia mendengar panggilan penjaga. Segel telah memilihnya. Cahaya itu perlahan meredup, dan bayangan naga menghilang kembali ke kedalaman. Joko terkulai, namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, pertapa tua telah menangkapnya. Dalam keadaan setengah sadar, Joko berbisik satu kalimat yang membuat darah warga terasa membeku. Retakan belum besar, tapi waktuku tak banyak. Kata-kata itu terdengar bukan seperti ucapan anak kecil, melainkan seperti peringatan dari masa lalu yang berbicara melalui dirinya. Keesokan paginya, kabar tentang cahaya biru di Bledug Ku menyebar lebih cepat daripada angin. Warga yang sebelumnya hanya mencemooh kini terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang ingin menjauhkan Joko demi keselamatan desa, dan mereka yang mulai percaya bahwa bocah itu adalah satu-satunya harapan. Sementara perdebatan berlangsung, Joko terbangun dengan tatapan yang berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, seolah sebagian dari misteri telah terbuka di dalam dirinya. Namun jauh di bawah pusaran lumpur, retakan pada segel kuno kembali menjalar sedikit demi sedikit. Ia belum pecah, belum runtuh, tetapi denyutnya kini seirama dengan detak jantung Joko linglung. Takdir yang semula hanya berupa bisikan kini telah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Dan Bledug Ku, yang selama ini hanya dianggap kawah lumpur, mulai menampakkan dirinya sebagai panggung dari pertarungan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan warga desa. Pagi setelah cahaya biru itu muncul di atas Bledug Ku, desa tidak lagi terasa sama. Udara seperti menyimpan gema semalam,
dan tanah yang biasanya retak oleh panas lumpur kini terasa hangat seolah menyimpan denyut halus. Joko terbangun dengan tubuh lemah, tetapi pikirannya justru lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya mendengar suara, kini ia memahami potongan maknanya. Ada sesuatu dalam darahnya yang telah bangkit, sesuatu yang selama ini tertidur. Pertapa tua meminta agar Joko dibawa ke gubuknya di tepi hutan jati. Di sana, jauh dari bisik-bisik warga, ia mulai membuka kisah yang selama ini hanya hidup dalam naskah tua dan ingatan para penjaga lisan. Ia menyebut tentang makhluk penjaga perut bumi, bukan sekadar naga seperti dalam dongeng, melainkan simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan antara api dan tanah. Makhluk itu tidak jahat, tetapi pernah dikhianati manusia yang serakah akan kekuatannya. Darah penjaga tidak selalu berarti wujud bersisik dan bersayap, ujar sang pertapa pelan. Kadang ia mengalir dalam tubuh manusia, diwariskan sebagai amanah. Ia menjelaskan bahwa ketika segel lama yang dahulu diperkuat pada masa Prabu Aji Saka mulai melemah, darah itulah yang akan merespons. Bukan untuk membebaskan, melainkan untuk menyeimbangkan kembali. Dan Joko, anak yang lahir bersamaan dengan ledakan terbesar, adalah simpul dari garis keturunan itu. Joko mendengarkan dengan dada bergetar. Dalam benaknya muncul bayangan naga bercahaya biru, bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai bayangan pelindung yang terluka. Ia mulai menyadari bahwa suara yang selama ini memanggilnya bukanlah ajakan untuk menghancurkan desa, tetapi jeritan minta tolong dari sesuatu yang terkurung terlalu lama. Segel yang retak bukan hanya ancaman bagi manusia, tetapi juga penderitaan bagi penjaga itu sendiri. Sementara itu, desa mulai dilanda perpecahan. Sebagian warga menuntut agar Joko diusir sebelum malapetaka datang. Mereka takut retakan segel akan pecah sepenuhnya karena kehadirannya. Namun sebagian lain mulai melihat perubahan pada anak itu. Tatapannya tak lagi kosong, melainkan menyimpan ketenangan aneh. Ibunya berdiri di antara dua kubu, memeluk anaknya erat, sadar bahwa apapun yang terjadi, takdir itu tak bisa dihindari. Malam berikutnya, Pertapa mengajak Joko kembali ke tepi Bledug Ku. Kali ini bukan untuk mendengar, melainkan untuk menjawab. Ia mengajarkan doa-doa kuno dan gerakan tangan yang melambangkan 4 unsur: tanah, api, air, dan angin. Ketika Joko mengucapkannya, kawah itu bergetar pelan, dan semburat cahaya biru kembali muncul, lebih lembut dari sebelumnya, seperti respons yang penuh pengakuan. Di tengah cahaya itu, Joko merasakan panas menjalar di lengannya. Bukan luka, melainkan tanda. Pola samar menyerupai sisik muncul sesaat sebelum memudar kembali ke kulitnya. Ia tidak berubah menjadi makhluk lain, tetapi ia tahu bahwa darah dalam dirinya kini telah menyatu dengan panggilan itu. Ia bukan naga, bukan pula manusia biasa. Ia adalah jembatan antara keduanya. Namun Pertapa memperingatkan bahwa rahasia darah naga bukan hanya anugerah. Jika emosi Joko dikuasai amarah atau ketakutan, retakan segel justru akan melebar. Keseimbangan hanya bisa dijaga oleh hati yang jernih. Penjaga sejati bukan yang terkuat, katanya, melainkan yang paling mampu menahan diri. Kalimat itu menancap dalam diri Joko lebih dalam daripada bisikan apapun dari kawah. Ketika mereka kembali ke desa, dentuman Bledug Ku terdengar sekali, keras namun singkat, seperti ketukan palu yang menandai permulaan, bukan akhir. Warga yang mendengar terdiam. Tidak ada semburan besar, tidak ada guncangan hebat. Seolah kawah itu sendiri sedang menunggu keputusan yang akan diambil oleh anak yang selama ini mereka remehkan. Di kedalaman bumi, retakan segel berhenti menjalar untuk pertama kalinya sejak muncul. Ia belum pulih, tetapi juga belum melebar. Dan di atas tanah yang beruap itu, Joko linglung berdiri dengan kesadaran baru. Darah naga dalam dirinya bukanlah kutukan yang harus ditakuti, melainkan warisan yang harus dijaga. Namun ia juga tahu, keseimbangan yang rapuh ini tidak akan bertahan selamanya. Ujian yang lebih besar pasti akan datang, dan saat itu tiba, ia harus memilih bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Sejak malam ketika retakan segel berhenti menjalar, suasana di sekitar Bledug Ku memang tampak lebih tenang. Namun ketenangan itu bukanlah kedamaian, melainkan jeda.
seperti napas panjang sebelum badai. Joko merasakannya lebih jelas daripada siapapun. Setiap detak jantungnya kini seolah terhubung dengan denyut samar dari dalam perut bumi. Ia tahu, keseimbangan yang tercipta bukan akhir dari ancaman, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, kemarau datang terlalu cepat ke desa di wilayah Jawa Tengah. Sawah-sawah retak sebelum bulir padi sempat menguning sempurna. Air sumur surut drastis, menyisakan lumpur pekat di dasar. Warga yang sebelumnya mulai percaya pada Joko kembali dilanda ketakutan. Bisikan lama muncul lagi. Mungkin anak itu bukan penjaga, melainkan sumber ketidakseimbangan yang terselubung. Joko mendengar keluhan dan tudingan itu tanpa membalas. Namun di dalam dirinya, darah naga bergetar gelisah. Pada malam ketujuh kemarau itu, suara dari kawah kembali terdengar. Kali ini bukan sekadar panggilan, melainkan peringatan. Segel yang retak ternyata tidak hanya menahan satu kekuatan, tetapi juga menahan tekanan panas bumi yang selama ini tersegel rapat. Jika keseimbangan gagal dijaga, bukan hanya roh penjaga yang bangkit, tetapi ledakan besar bisa menghancurkan seluruh desa. Pertapa tua mengumpulkan warga dan berbicara dengan suara tegas. Ia menjelaskan bahwa keseimbangan bukan hanya tanggung jawab satu anak. Alam bereaksi terhadap manusia secara keseluruhan. Jika keserakahan, kebencian, dan ketakutan terus memelihara retakan, maka segel akan pecah. Namun kata-katanya disambut dengan kebingungan dan kemarahan. Beberapa warga bahkan menuntut agar Joko dibawa jauh dari desa sebagai tumbal penenang bumi. Mendengar itu, hati Joko bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak memilih takdir ini. Namun begitu emosi itu naik, beledugku meletup keras, lebih keras dari biasanya. Tanah berguncang, dan pola sisik samar muncul di lengannya kembali, menyala lebih terang. Ia segera menyadari bahwa amarahnya memberi makan retakan itu. Dengan napas tertahan, Joko menenangkan diri. Ia berjalan sendirian menuju kawah di bawah langit yang memerah. Ia tahu kini ujian bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pengorbanan. Jika desa terus menolaknya, mungkin satu-satunya cara menjaga keseimbangan adalah menjauh, membiarkan dirinya menjadi penyangga di antara manusia dan perut bumi. Di tepian kawah, cahaya biru muncul lagi, kali ini bercampur merah seperti bara. Bayangan naga itu tampak lebih jelas, namun sorotnya tidak lagi netral. Ada kegelisahan di sana, bahkan rasa sakit. Dalam gema yang mengguncang pikirannya, Joko memahami kebenaran yang pahit. Untuk memperkuat segel sepenuhnya, darah penjaga harus menyatu dengan inti retakan. Bukan sekadar doa, melainkan ikatan jiwa. Artinya, jika ia memilih jalan itu, ia mungkin tak akan kembali sebagai anak desa biasa. Ia bisa terikat selamanya dengan beledugku, menjadi penjaga yang tak terlihat, menyatu dengan perut bumi. Pengorbanan itu bukan kematian, tetapi kehilangan kehidupan seperti yang dikenalnya. Joko memejamkan mata, membayangkan ibunya, desa, dan sawah-sawah yang kering. Di belakangnya, langkah tergesa terdengar. Ibunya dan pertapa tua datang menyusul. Sang ibu memeluknya erat, menangis tanpa kata. Pertapa itu hanya menatap dalam-dalam, seolah tahu keputusan apa yang sedang dipertimbangkan anak itu. Penjaga sejati, ucapnya lirih, bukan yang dikorbankan oleh orang lain, tetapi yang memilih dengan kesadaran penuh. Dentuman beledugku terdengar lagi, lebih panjang, lebih dalam. Retakan segel di bawah sana berdenyut menunggu jawaban. Joko membuka mata, menatap pusaran lumpur yang berkilau dalam cahaya senja. Ia tahu, malam ini bukan tentang diterima atau ditolak. Ini tentang apakah ia siap menyerahkan dirinya demi keseimbangan yang lebih besar. Dan dengan langkah mantap, ia maju satu langkah lebih dekat ke tepian kawah, bersiap menghadapi pilihan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Langkah Joko terhenti tepat di bibir kawah beledugku. Lumpur panas berputar perlahan seperti pusaran mata raksasa yang sedang menatapnya balik. Angin berembus keras, membawa bau belerang yang menusuk hingga ke dada. Di belakangnya, ibunya menangis tertahan, sementara pertapa tua berdiri dalam diam, memahami bahwa momen ini bukan lagi milik manusia biasa,
melainkan milik takdir yang telah lama menunggu. Dentuman pertama mengguncang tanah begitu Joko melangkah maju. Bukan sekadar letupan, melainkan ledakan yang memecah malam. Lumpur menyembur tinggi, membentuk dinding pekat di sekelilingnya. Namun anehnya, tak satu pun percikan menyentuh tubuhnya. Pola sisik biru menyala kembali di lengannya. Kali ini menyebar hingga ke lehernya seperti cahaya yang mengalir dalam pembuluh darah. Dari dalam pusaran, bayangan naga itu muncul lebih nyata daripada sebelumnya. Matanya kini memancarkan cahaya campuran biru dan merah, tanda bahwa keseimbangan hampir runtuh. Joko tidak lagi berlutut. Ia berdiri tegak, menatap makhluk yang bukan musuh, tetapi juga bukan sepenuhnya sekutu. Dalam gema yang mengguncang pikirannya, ia memahami bahwa ini bukan pertarungan melawan naga, melainkan pertarungan melawan retakan yang mencoba membelah keduanya. Retakan segel di kedalaman bumi bergetar hebat. Bayangan kuno tentang masa Prabu Aji Saka melintas dalam penglihatannya, saat tongkat bercahaya menancap ke tanah dan sumpah penjaga diikrarkan. Namun kali ini, tongkat itu tak ada. Hanya darah yang mengalir dalam tubuh Joko yang bisa menjadi pengganti cahaya lama itu. Tiba-tiba, dari dalam lumpur muncul gelombang energi panas yang menyambar seperti cambuk api. Joko terlempar beberapa langkah, dadanya terasa terbakar. Untuk pertama kalinya, rasa sakit itu nyata. Ia menyadari bahwa jika ia goyah sedikit saja, energi yang terlepas bisa meledakkan seluruh desa di wilayah Jawa Tengah. Pertarungan ini bukan hanya simbolis, ini nyata, fisik, dan mematikan. Ia bangkit kembali, menahan amarah dan ketakutan yang berusaha menguasainya. Pertapa tua pernah berkata bahwa keseimbangan hanya bisa dijaga oleh hati yang jernih. Maka di tengah gemuruh dan panas yang menyiksa, Joko memejamkan mata dan mengingat wajah ibunya, suara sawah yang tertiup angin, serta tawa anak-anak yang dulu mengejeknya. Semua itu bukan kebencian, itu bagian dari hidup yang ingin ia lindungi. Cahaya biru di tubuhnya berubah lebih lembut, tidak lagi menyala liar. Gelombang panas berikutnya datang, namun kali ini ia tidak melawan dengan tenaga. Ia membiarkan energi itu mengalir melalui dirinya, menyalurkannya kembali ke dalam pusaran. Tubuhnya menjadi jembatan, bukan dinding penahan, tetapi saluran penyeimbang. Bayangan naga itu mengom panjang, bukan karena marah, melainkan karena beban yang selama ini ditahannya mulai terangkat. Retakan segel yang tadinya berdenyut liar kini mulai merapat perlahan. Setiap tarikan napas Joko terasa seperti menarik bara dari dalam bumi dan menenangkannya. Namun semakin retakan itu menutup, semakin tubuhnya terasa berat. Kakinya tenggelam sedikit demi sedikit ke dalam lumpur hangat, seakan bumi mulai menerima pengorbanannya. Di tepi kawah, ibunya berteriak memanggil namanya. Untuk sesaat, konsentrasi Joko goyah. Retakan itu kembali bergetar, hampir membuka lagi. Dengan sisa tenaga, ia menoleh dan tersenyum. Senyum kecil yang tidak lagi linglung, tetapi penuh kesadaran. Ia tahu bahwa jika ia ragu, semuanya akan sia-sia. Dengan langkah terakhir, ia merentangkan tangan dan membiarkan cahaya biru menyatu sepenuhnya dengan pusaran lumpur. Ledakan besar mengguncang malam, lebih dahsyat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba, sunyi. Lumpur yang tadinya bergolak kini berputar pelan, tanpa semburan liar. Cahaya biru dan merah lenyap, menyisakan permukaan kawah yang lebih tenang dari sebelumnya. Ketika debu dan uap menghilang, Joko tidak lagi berdiri di tepian. Yang tersisa hanyalah jejak samar di tanah hangat dan pola sisik tipis yang memudar di permukaan lumpur, seolah menjadi tanda bahwa penjaga baru telah menyatu dengan perut bumi. Dan di atas tanah yang kini hening, desa menyadari bahwa pertarungan itu bukan sekadar legenda, melainkan pengorbanan nyata yang mengikat nama Joko Linglung dengan Bledug Ku untuk selamanya. Ledakan besar itu menjadi dentuman terakhir yang terdengar paling dahsyat dari Bledug Ku. Setelahnya, kawah itu benar-benar tenang, bukan mati, tetapi berdenyut lembut seperti napas yang teratur. Lumpur masih menggelegat sesekali, namun tidak lagi liar dan mengancam. Warga desa berdiri terpaku di bawah langit malam yang perlahan kembali cerah, menyadari bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Ibunya berlari ke tepian kawah dengan lutut gemetar. Ia memanggil nama Joko berulang kali, berharap melihat sosok anaknya muncul dari balik uap tipis.
Namun yang ada hanya permukaan lumpur yang berkilau samar dalam cahaya fajar. Tangisnya pecah, bukan sekadar karena kehilangan, tetapi karena ia tahu anaknya telah memilih jalan yang bahkan orang dewasa pun tak sanggup menapakinya. Pertapa tua menunduk hikmat. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, seolah memang sudah memahami bahwa inilah akhir dari ujian itu. Ia tidak hilang, ucapnya pelan. Ia hanya berpindah wujud. Kata-kata itu terdengar seperti penghiburan, namun ketika dentuman kecil terdengar dari dalam kawah, lembut, teratur, hampir seperti detak jantung, sebagian warga mulai mempercayainya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang tak terbantahkan. Sawah yang sempat retak mulai kembali menghijau. Air sumur perlahan naik, jernih tanpa rasa asin. Udara yang dulu terasa panas dan berat kini lebih sejuk. Desa di wilayah Jawa Tengah menemukan kembali keseimbangannya. Tidak ada lagi letupan dahsyat, hanya semburan kecil yang muncul seperti isyarat bahwa penjaga baru sedang berjaga. Anak-anak yang dulu mengejek kini bertanya kepada orang tua mereka tentang Joko Linglung. Nama yang dahulu menjadi olokan kini disebut dengan nada hormat. Mereka mendengar kisah tentang anak yang dianggap aneh, tentang darah naga yang mengalir tenang, dan tentang pengorbanan yang menutup retakan bumi. Dalam setiap cerita yang diulang, sosok Joko tumbuh bukan sebagai korban, tetapi sebagai pelindung. Suatu sore, ibunya duduk sendiri memandangi Bledug Kuwu. Angin bertiup pelan membawa aroma lumpur yang tak lagi menyengat. Tiba-tiba, semburan kecil muncul tepat di tengah kawah, membentuk lingkaran yang sempurna sebelum mereda. Dalam kilatan cahaya sesaat, ia merasa melihat bayangan sisik tipis berkilau sebelum menghilang. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan hanya karena duka, melainkan juga rasa bangga. Pertapa tua kemudian mengajarkan pada warga sebuah tradisi baru. Setiap kali Bledug Kuwu mengeluarkan letupan kecil, mereka tidak lagi gemetar ketakutan. Mereka justru menunduk sejenak sebagai tanda hormat kepada penjaga yang tak terlihat. Kawah itu bukan lagi simbol ancaman, melainkan lambang keseimbangan antara manusia dan alam. Seiring waktu, kisah ini menyebar melampaui desa. Para peziarah datang untuk melihat kawah lumpur yang kini dianggap suci. Mereka tidak hanya ingin menyaksikan fenomena alam, tetapi juga mendengar legenda tentang seorang anak bernama Joko Linglung yang menyatu dengan bumi demi menyelamatkan tanah kelahirannya. Bledug Kuwu menjadi saksi bisu dari kisah yang hidup di antara uap dan lumpur. Bertahun-tahun berlalu, dan pertapa tua pun akhirnya tiada. Namun sebelum mengembuskan napas terakhir, ia berpesan bahwa keseimbangan tidak pernah abadi tanpa kesadaran manusia. Jika suatu hari manusia kembali melupakan alam, retakan bisa saja muncul kembali. Namun selama ada yang mengingat pengorbanan itu, penjaga akan tetap kuat di kedalaman. Kini, setiap dentuman kecil dari Bledug Kuwu terdengar seperti bisikan lembut yang berkata bahwa Joko Linglung masih berjaga. Ia tidak lagi berdiri di tepian kawah sebagai anak yang diejek, melainkan menyatu dengan denyut bumi sebagai legenda. Dan selama lumpur itu terus bernafas, selama desa itu masih berdiri, nama Joko Linglung akan hidup, bukan sebagai anak Linglung, tetapi sebagai warisan abadi dari tanah yang dijaganya. Tahun-tahun berlalu sejak malam ketika Joko menyatu dengan Bledug Kuwu. Desa itu berubah pelan namun pasti. Sawah kembali subur, ternak berkembang biak, dan anak-anak tumbuh tanpa lagi mengenal dentuman dahsyat yang pernah mengguncang tanah mereka. Bledug Kuwu kini hanya mengeluarkan letupan kecil yang teratur, seolah sedang bernapas dalam tidur panjangnya. Namun ketenangan itu bukan berarti lupa. Setiap bulan purnama, warga berkumpul di kejauhan kawah, membawa hasil bumi dan doa sederhana. Mereka tidak lagi memohon dengan rasa takut, melainkan dengan rasa terima kasih. Nama Joko Linglung disebut dalam bisikan, dalam doa, dan dalam kisah yang dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ibunya menua dengan rambut memutih, tetapi matanya tetap menyimpan keyakinan yang sama. Ia sering duduk memandang hamparan lumpur yang berkilau diterpa matahari sore. Kadang, saat angin berputar ringan di atas kawah, ia merasa ada kehangatan yang menyentuh pipinya, seperti usapan lembut anaknya yang dulu sering memanggilnya dengan suara pelan. Ia tak pernah lagi menangis keras. Ia hanya tersenyum kecil, karena hatinya tahu Joko tidak pernah benar-benar pergi.
Beberapa pendatang dari luar wilayah Jawa Tengah mulai berdatangan, penasaran dengan kisah tentang kawah yang dijaga legenda. Mereka datang untuk melihat fenomena alam, tetapi pulang dengan membawa cerita tentang pengorbanan dan keseimbangan. Bledug Ku tak lagi hanya dikenal sebagai kawah lumpur, melainkan sebagai simbol hubungan manusia dan alam yang tak terpisahkan. Namun jauh di dalam perut bumi, denyut itu tetap ada. Tidak keras, tidak mengancam, tetapi hidup. Seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Di saat-saat tertentu, ketika manusia mulai bertindak serakah, menebang pohon sembarangan atau merusak tanah tanpa peduli, letupan kecil terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Seolah ada peringatan lembut yang mengingatkan bahwa keseimbangan harus dijaga. Anak-anak desa yang kini dewasa sering menceritakan pengalaman aneh mereka. Ada yang mengaku mendengar suara lembut ketika berdiri terlalu dekat ke kawah. Ada yang melihat kilatan biru tipis di antara uap panas saat senja. Tak seorang pun bisa membuktikannya, tetapi tak seorang pun juga berani menertawakannya. Mereka tahu, legenda bukan sekadar cerita. Ia adalah ingatan kolektif yang hidup. Suatu malam, bertahun-tahun setelah pengorbanan itu, terjadi gempa kecil yang membuat warga terbangun. Tanah bergetar beberapa detik, cukup untuk membangkitkan kenangan lama. Orang-orang berlari keluar rumah dengan wajah cemas. Namun ketika mereka menoleh ke arah Bledug Ku, kawah itu tidak meletup liar. Ia hanya mengeluarkan semburan kecil yang stabil, lalu kembali tenang. Seolah berkata, "Aku masih di sini." Pertapa tua memang telah tiada, tetapi ajarannya tetap dijaga. Desa itu belajar untuk tidak lagi menyalahkan satu orang atas murka alam. Mereka menanam lebih banyak pohon, menjaga sumber air, dan menghormati tanah yang mereka pijak. Mereka sadar bahwa Joko tidak berkorban agar manusia tetap lalai. Ia berkorban agar manusia belajar. Legenda Joko Linglung pun berubah makna seiring waktu. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai anak yang menyatu dengan kawah, tetapi sebagai pengingat bahwa yang dianggap berbeda seringkali menyimpan peran terbesar. Bahwa yang diremehkan bisa menjadi penopang dunia. Dan bahwa keseimbangan alam bukanlah sesuatu yang diwariskan tanpa usaha, melainkan dijaga dengan kesadaran. Kini, setiap dentuman kecil dari Bledug Ku terdengar seperti ketukan lembut di pintu ingatan. Ia bukan ancaman, bukan pula sekadar fenomena alam. Ia adalah jejak yang tak pernah padam. Jejak seorang anak bernama Joko Linglung, yang dari kedalaman bumi terus menjaga tanah kelahirannya dalam diam, selamanya. Legenda ini bukan sekadar kisah tentang seorang anak yang lahir bersamaan dengan dentuman Bledug Ku di tanah Jawa Tengah, melainkan tentang bagaimana dunia sering salah menilai mereka yang dipilih oleh takdir. Joko Linglung yang dicemooh justru menjadi jembatan antara manusia dan amarah bumi, menutup retakan warisan zaman Prabu Aji Saka dengan darah, keberanian, dan ketulusan, lalu menyatu dengan perut bumi bukan sebagai korban, tetapi sebagai penjaga abadi. Dan ketika generasi berganti serta manusia kembali diuji oleh keserakahannya sendiri, legenda itu tak pernah benar-benar padam. Sebab setiap dentuman kecil dari kawah adalah detak jantung pengorbanan yang berbisik bahwa keseimbangan bukan diwariskan oleh kekuatan, melainkan oleh hati yang rela berdiri sendirian demi menyelamatkan semuanya.